Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu, begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yathrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan suatu aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain untuk tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya yang terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Bahkan kain yang dipakainya pun usang, pakaiannya pun lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidurnya pun hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil, tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangannya. Abu Barsah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib telah menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Suffah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Julaibib," begitu lembut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, 3 kali 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. "Betapa indahnya dan betapa berkahnya." Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri karena mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." Lalu berkata Rasulullah, "Tetapi bukan untukku. Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. Lalu setelah disampaikan, si istri menjawab, "Dengan Julaibib? Bagaimana bisa? Julaibib yang berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, bahkan tidak berharga dan berharta.
Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama, karena dari balik tirai sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibunya pun akhirnya menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis salehah itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis salihah itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya. Dalam kelimpahan yang penuh berkah, jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah doa Rasulullah. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri salehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama untuk merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat dengannya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Rasulullah bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi, kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat baru tersadar, lalu kemudian berkata, "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tidak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab.